piala kesukaan Toel. Toel dan kawan-kawan. Udah kalau menang poinnya nggak seberapa. Negara ASEAN yang sudah pernah menjadi juara AFF. Indonesia pada saat itu bikin kejutan dengan lolos ke final. Sayangnya kita kalah 1-4 dari Thailand. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Kuli Milenial. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu tetap semangat. Kejuaraan Piala Sepak Bola AFF 2024 hampir selesai dengan menyisakan final, yaitu Vietnam melawan Thailand, yang leg pertama dengan skor 2-1 dimenangkan oleh Vietnam, dan leg kedua tanggal 5 Januari ini. Dan Indonesia sejak mengikuti Piala AFF dari tahun 1996, Indonesia hanya mampu bertahan di final, tidak pernah menjuarai Piala AFF. Nah, di sini ada uraian dari musim ke musim siapa yang menjuarai Piala AFF dan tahun berapa Indonesia ikut ke final. Yuk kita dengarkan, kita simak video selengkapnya. Luar biasa guys, El Nguyen ngamuk di kandang sendiri guys, mengalahkan Thailand malam ini dengan skor 2-1 di leg pertama final AFF 2024 guys. Vietnam unggul 2 gol lebih dulu. Pada babak kedua, pemain berdarah Brazil yang baru saja dinaturalisasi Nguyen Xuan Son itu berhasil mencetak gol pada menit ke-59. Di menit ke-73, Nguyen Xuan Son kembali menggila guys, memanfaatkan kesalahan dari pemain Thailand. Nguyen Xuan Son berhasil menggiring bola dan melesatkan tembakan di pojokan sebelah kanan. Skor 2-0 untuk Vietnam. Thailand mampu memperkecil ketinggalan pada menit ke-83 melalui Chalamex Akauke guys. Ini hasil positif bagi El Nguyen karena di leg kedua nanti mereka punya modal bagus untuk menghadapi tuan rumah Thailand yang akan berlangsung tanggal 5 Januari nanti guys. Emang ya, inilah turnamen kesukaan Toel nih, AFF ASEAN Cup 2024. Turnamen yang sangat amat melelahkan. Gimana nggak melelahkannya guys? Waktu kemarin hari Selasa baru datang di Solo, hari Rabunya latihan, hari ini tanding, besok langsung berangkat lagi ke Vietnam. Buset dah. Pokoknya kalah menang mereka harus kita dukung. Yang penting jangan ada yang cedera. Makanya nih gua simpulin ya, turnamen sekarang ini bukan tentang siapa yang juara guys, tapi tentang siapa yang keluar tanpa cedera. Nih jadwalnya, buat kalian yang nggak tahu, kemarin tuh tanggal 9 kita lawan Myanmar, tanggal 12 lawan Laos. Ya hari ini, nanti tanggal 15 kita harus udah tanding lagi sama Vietnam di Vietnam sono guys. Berarti besok kita harus sudah berangkat. Nah kalau lawan Filipina di Indonesia kita enak, ada waktu jeda 1 minggu. Yang enak Vietnam guys. Sekarang Vietnam tinggal nunggu Indonesia aja di sono ya, di Vietnam sono. Soalnya mereka nggak ada jadwal tanding hari ini. Nah ini nih, piala kesukaan Toel. Toel dan kawan-kawan. Udah kalau menang poinnya nggak seberapa, kalah poinnya jatuh banyak. Makanya kalian nggak usah berekspektasi tinggi guys ya. Nikmatin aja permainan mereka ya. Timnas U22 nih sebenarnya tinggal ditambah pemain-pemain senior aja. Semi senior sih sebenarnya itu ya, bukan senior. Lah gimana orang Rafael Struijk aja umurnya baru 21 tahun guys. Yang lewat dari 23 tahun cuman Asnawi doang, lu bayangin. Sejak Piala AFF digelar pada 1996, Thailand menjadi raja dengan 7 kali juara. Diikuti Singapura dengan 4 gelar, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Indonesia hanya berpredikat nyaris juara dengan 6 kali menjadi runner-up pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2021. Lalu, siapakah pelatih yang berpredikat Raja Piala AFF? Jawabannya Radojko Avramovic yang mengantarkan Singapura 3 kali juara pada 2004, 2007, dan 2012. Sementara Peter Wright, Kiatisung Sinamuang, dan Alexander Polking membuntuti dengan 2 gelar. Semuanya bersama Thailand. Peter Wright juara pada 2000 dan 2002, Kiatisuk pada 2014 dan 2016, sementara Polking di 2 edisi terakhir pada 2020 dan 2022. Tawachai Sartakul menjadi pelatih pertama yang membawa Thailand juara pada 1996.
Barry Whitbread membawa Singapura juara 1998 yang diwarnai tragedi sepak bola gajah. Vietnam 2 kali juara bersama pelatih berbeda, yakni Henrique Calisto pada 2008 dan Park Hang-seo pada 2018. Malaysia juara pada 2010 di bawah arahan pelatih Raja Gopal. Indonesia 6 kali runner-up bersama Nandar Iskandar pada 2000, Ivan Kolev 2002, Peter White 2004, 2 kali bersama Alfred Riedel pada 2010 dan 2016, dan sekali bersama Sintayong pada 2020. Kapan ya kira-kira pelatih timnas Indonesia pertama yang mampu mengangkat trofi Piala AFF? Ini kan cuma Piala Ciki, tidak penting. Ini dia daftar negara-negara ASEAN yang sudah pernah menjadi juara AFF sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, di mana Thailand keluar sebagai juara, guys. Jadi terhitung dari pertama kali digelar tahun 1996 hingga sekarang sudah digelar sebanyak 14 kali, dan Thailand menjadi negara dengan peraihan juara AFF terbanyak, di mana sebanyak 7 kali, kemudian ada Singapura sebanyak 4 kali, kemudian Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali, guys. Jadi untuk turnamen AFF 2024 ini akan menjadi turnamen AFF ke-15. Nah, jadi memang timnas Indonesia belum pernah meraih gelaran atau keluar sebagai juara AFF, akan tetapi ini kesempatan emas untuk timnas Indonesia. Meskipun kita diisi oleh dominasi pemain U22, akan tetapi kita harus tetap optimis, kita harus tetap memberikan dukungan dan doa agar mereka bisa meraih hasil yang maksimal kalau bisa keluar sebagai juara, guys. Salam Garuda. Buat para pemuja Piala AFF, video ini kan yang kalian mau. Yang pertama di era tahun 2000-an, dimulai dari eranya Ivan Kolev. Indonesia pada saat itu bikin kejutan dengan lolos ke final. Sayangnya, kita kalah 1-4 dari Thailand di Bangkok. Lalu lanjut ke eranya Peter White. Indonesia sempat tampil agresif dan melaju ke final. Tapi sayang kita kalah dari Vietnam. Pada saat itu match yang paling diingat adalah match ketika melawan Malaysia di semifinal, di mana kita berhasil comeback dan melaju ke final. Lanjut ke tahun 2010, ini yang paling dikenang. Alfred Riedel membawa tim dengan talenta seperti Irfan Bahdim dan Christian Gonzalez. Tapi lagi-lagi kita kalah di final melawan Malaysia. Di match ini pun yang paling disorot bahwa ada isu match fixing di tahun 2010 ini. Lanjut di tahun 2016, Alfred Riedel kembali dan membawa kejutan. Kita lolos ke final. Lagi-lagi kita kalah dari Thailand. Lalu di tahun 2020 di eranya Sintayong, timnas tampil beda. Yang turun semua adalah skuad-skuad muda. Tapi lagi-lagi kita harus kalah dari Thailand. Lanjut di tahun 2024, timnas kemarin turun juga dengan pemain-pemain muda. Namun sayang kita harus kalah di fase grup. Jadi kapan timnas juara Piala AFF? Bodoh amat. Gila ya, sekarang bahas sepak bola Indonesia itu makin ngeri, terutama untuk timnas Indonesia. Gue tertarik sama salah satu berita yang bilang bahwa caranya Pak Erick Thohir di Piala AFF ini itu memancing para mafia bola untuk keluar. Dan terbukti sekarang jadi rame banget gitu yang bahas tentang prestasi timnas di Piala AFF kemarin. Gini, gua itu pengen berkomentar banget bahwa gengsinya kita tuh ternyata masih gengsi ASEAN ya. Kita masih gengsi dengan Thailand, Vietnam, Malaysia gitu ya kan. Kita masih gengsinya di situ. Kita ini ada di fase menuju ke Piala Dunia, di mana untuk peluang kita lolos ke Piala Dunia itu gak tertutup gitu. Peluangnya tuh gede banget dan masih terbuka. Di grup kita ini masih ketat sekali. Kita nggak usah bisa bicara Jepang, Arab Saudi, Australia itu masih belum tentu lolos gitu loh. Bahkan kita juga belum tentu untuk tidak lolos ke round selanjutnya. Jadi please buang gengsi ASEAN itulah. Ngapain kita capek-capek mikirin sepak bola ASEAN? Bagus untuk jadi regenerasi, it's okay. Tapi karena kita nggak pernah juara AFF, itu yang terus digodok. Yang dibilang bahwa mainin pemain Liga 1 lah, mainin pemain yang gak pernah dapat menit bermain di timnas senior karena kalah sama beberapa pemain diaspora gitu ya kan.
buang itu semua gitu. Gue nggak peduli sepak bola ASEAN sekarang seperti apa. Yang gue pedulikan adalah fokus untuk ngalahin Bahrain, China, dan juga Australia. Apalagi kuncinya di Australia. Dan kalau gue sih nggak nanggung-nanggung ya, kita nggak usah sampai lolos ke round 4 deh. Lolos langsung Piala Dunia, itu masih terbuka banget gitu. Nggak usah lagi ngomongin gengsi-gengsi ASEAN segala lah sekarang. Bodoh amat. Sejak diadakannya Piala AFF, Indonesia hanya mampu menjadi runner up dan Thailand menjadi raja ASEAN sampai 7 kali jadi juara dan diikuti oleh Singapura. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam, bye.